Apa sih Islam Nusantara? Pemahaman dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ulama-ulama yang ada di Nusantara secara umum, bukan perorangan. Kalau kita memegangi ulama Saudi, rata-rata sudah Wahabi. Meskipun ada satu dua kayak Said Maliki, Habib Zain yang ahlu sunnah. Kalau memegangi ulama-ulama Yaman secara umum, nggak bisa ulama Yaman yang utara Wahabi, pimpinan Mukbil. Yaman Selatan rata-rata Syiah, Muhammad Ali Soleh, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya mengajak kepada seluruh alumni Timur Tengah atau alumni negara-negara Arab, terutama para santri dan murid, guru-guru, ulama-ulama yang berhaluan Aswaja Asy'ariyah Maturidiyah. Ini tentu kita tidak fokus kepada satu negara ya, tapi ini adalah masyayikh, ulama yang perlu kita ingat, yang mereka hidup di negara-negara Arab, yang dulu juga sebagian dari mereka bersama-sama haji di Baitullah, Ka'bah, dan beberapa orang di antara kita juga bertemu dengan mereka. Karena sebagian masyarakat Indonesia ada yang belum mengerti bahwa para murid dan santri, ulama-ulama negara-negara Arab, yaitu mereka sudah pulang ke Indonesia dan menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama yang ada di wilayah Nusantara, terlebih adalah wilayah Indonesia. Ya maklum, dikatakan sahibud dar adro bima fiha. Sahibud dar, pemilik rumah itu adro, paling tahu bima fiha, dengan segala isi yang ada di rumahnya. Jadi kalau tetangga belum tentu tahu persis isi rumah, tapi kalau pemilik rumah pasti dia akan tahu bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri. Di sini para alumni Timur Tengah tentunya jauh lebih mengerti tentang kondisi ulama-ulama yang mereka temui. Nah, kita mengingat nama-nama. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini membawa keingatan kita dan juga membawa berkah bagi seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia. Perlu diingat juga bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah salah satu alumni Timur Tengah, yaitu salah satu alumni Makkah Al-Mukarramah. Nah, pada akhirnya beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Sekarang akan saya sebut beberapa nama, yaitu terkait dengan para ulama-ulama Aswaja yang ada di Saudi. Antara lain As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ada juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau ini menetap di Jeddah ya. Kemudian As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kebetulan beliau adalah guru saya. Berikutnya adalah As-Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki. Beliau adalah adik dari guru saya. Kemudian di sana ada Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Ada juga Habib Zain bin Sumit, ini di Madinah. Kemudian ada Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani, putra dari Syekh Ismail Al-Yamani. Kemudian ada juga beliau adalah Habib Umar Al-Jailani. Dan juga Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Ini termasuk orang-orang yang luar biasa di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu masih banyak ulama-ulama yang memiliki murid-murid atau jamaah. Bahkan jamaahnya ini juga dari orang-orang Indonesia. Antara lain ini di Mekah. Habib Salim As-Segaf. Juga ada Habib Ali Aidid. Ada Syekh Hasanain Makhluf. Ada Syekh Abdul Jamil Al-Falistini. Ini menetap di Mekah. Berikutnya adalah Syekh Abdullah Ahmad Dardum yang dikenal dengan sebutan Sibawai Makkah. Ini dulu pengajar di sekolah Solatiyah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Lahji. Ada juga Syekh Ulian Al-Masri. Ini menetap di Mekah. Syekh Amin Qutbi.
Ada juga Said Ahmad Ar-Rukaimi. Beliau ini mufti Yaman dan pindah ke Mekah. Kemudian ada Syekh Ahmad Jabir Jabron. Ada Syekh Zaki Dagestani. Ada juga Syekh Abbas Makodimi. Ada Syekh Ibrahim Shu'aib. Ini orang Hausawi yang pindah ke Mekah atau menetap di Mekah. Ada Syekh Abdurrahman Al-Kurdi. Ini orang Turki dan menetap di Mekah, menjadi ulama Mekah. Ada Syekh Hasan Al-Yamani. Ada Habib Abu Bakar Al-Muhdar. Ada juga Syekh Farhan Al-Masri. Dan masih banyak yang belum tercover nama-nama beliau. Tentunya juga kita harus ingat bahwa ulama-ulama Indonesia yang pernah menetap di Saudi menjadi tokoh-tokoh besar di Saudi seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan juga Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi. Juga ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada juga Syekh Sulaiman Ar-Rasul Al-Minangkabawi. Ini beliau banyak memiliki murid dan santri, sebagian tetap ada atau menjadi mukim di sekitar Saudi Arabia. Ini perlu juga diingat. Nah, kemudian menginjak kepada negara berikutnya, saya juga mengajak kepada alumni Timur Tengah untuk mengingat sejumlah ulama-ulama yang berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ari Maturidi yang berada di Yaman Utara. Ada di sana Syekh Murtadha Az-Zabidi. Ada Habib Muhammad Al-Haddar, pengarang kitab Kawakib Ad-Durriyah Syarah Mutammimah. Ada juga Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari. Ada juga Sayyid Muhammad Ahmad Dawud Al-Battah Al-Ahdal. Dan juga ada Syekh Dr. Muhammad Ali Mur'i. Beliau adalah rektor Jami'ah Darul Ulum di Hudaidah. Ini semua akidahnya Asy'ari Maturidi seperti kita-kita. Kemudian di Yaman Selatan, terutama di wilayah Hadramut, ini kan semuanya atau mayoritasnya adalah ulama-ulama berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan pula Wahabi. Antara lain adalah Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Buhyatul Mustarsyidin. Ada di sana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Ada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ada juga Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ada juga Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Ada juga Habib Abu Bakar bin Faqih. Ada Habib Umar bin Hafid. Ada Habib Abdullah Baharun. Ada Syekh Abdullah Ba'udan. Ada juga Syekh Toha Abdul Hamid. Ada juga ulama Habib Abdullah bin Sumit serta Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah yang sekarang ini mempunyai tempat pendidikan dan marak dikunjungi oleh santri-santri asal Indonesia. Insya Allah kawan-kawan kami dari alumni Hadramut tentu lebih bisa menerangkan tentang ulama-ulama yang berada di sekitar Yaman Selatan yang mengikuti akidah Asy'ari dan Maturidi. Kemudian di Syria ada Syekh Wahbah Zuhaili. Ini kan beberapa kali ke Indonesia. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang kitabnya beredar di Indonesia. Ada juga Syekh Said Ramdan Al-Buti. Ini juga sudah dikenal di Indonesia. Ada juga Syekh Ahmad Kaftaru. Ada juga Syekh Muhammad Adnan Al-Afyauni. Ada Profesor Dr. Taufik Muhammad Ramdan Al-Buti. Kalau kita melangkah ke Mesir, maka di situ ada Jami'ah Al-Azhar. Ini tentu jami'ah yang afiliasi akidahnya adalah akidah Asy'ari dan Maturidi. Sebut saja ada Syekh Dr. Ahmad Thayyib, Mufti Mesir. Ada juga Syekh Syauqi Alam. Ada Syekh Usama Al-Azhari, mantan Mufti Mesir. Ada Syekh Ali Jum'ah. Ada Syekh Muhammad At-Tantawi. Ini ahli Mesir yang kenamaan, yang sering tampil di YouTube atau di TV-TV di seluruh negara-negara Arab. Di Lebanon kita mengenal Syekh Ahmad Maulana Zain, Syekh Amin Kurdi, kemudian Syekh Abdul Hadi Al-Khatib. Ada juga Syekh Bilal Bahraudi, ada Syekh Abdurrahman Ar-Rifai, ada Syekh Zuhair Uthman Al-Juaid, ada juga Syekh Rabi' Bakr Kasbah.
Dan masih banyak tentunya ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Kemudian di Turki ada Syekh Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Ini cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian juga ada Syekh Muhammad Amin Sarah. Dan ada juga Sayyid Ahmad Rohi Ad-Dailabi Al-Jailani. Kita melangkah ke Maroko. Di sana ada Sayyid Syarif Adnan Ad-Dalidi Al-Hasani. Ada juga Syekh Muhammad Siddiq dan putranya yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Siddiq. Kita melangkah ke Palestina, ya ikhwan. Di sana ada Mufti Agung Syekh Muhammad Hussein. Ada juga Syekh Lu'ay Ahmad Rashid An-Najjar. Kemudian ada juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah bernama Syekh Uday Musa Ahmad. Dan Profesor Murawih Musa Nasr. Mereka-mereka yang saya sebut ini murni adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah. Mereka sama dengan kita, yaitu penganut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau praktek fikihnya ada salah satu dari 4 mazhab mereka pegang, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, juga mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian di dalam bertasawuf, sebagaimana kita ketahui, mereka adalah penganut Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dan juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali, serta Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan semuanya seperti kita. Yang saya sebutkan tadi itu adalah sebagian nama-nama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang murid-murid mereka ini tersebar di seluruh wilayah Nusantara, termasuk juga di Indonesia. Karena itu jangan ada yang mendiskreditkan mereka, yang menghina mereka, yang merendahkan martabat mereka. Karena nanti ilmunya tidak akan manfaat. Karena itu kita doakan, mudah-mudahan seluruh masyayikh kita, guru-guru kita yang tersebar di negara-negara Arab, mereka yang masih ada maupun yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka-mereka diberi rahmat oleh Allah SWT dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah SWT di Jannatun Naim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.